Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di acara renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena di pagi ini Tuhan karuniakan kami lagi nafas hidup untuk kami boleh beraktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Filipi pasal 1 ayat 18b sampai ayat 26. Filipi pasal 1 ayat 18b sampai ayat 26. Demikian. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sebelum menjadi pelayan Tuhan, sebelum dia menjadi penginjil dan menulis hampir separuh kitab di dalam Perjanjian Baru, dia adalah seorang penganiaya umat Kristen mula-mula. Tetapi ketika Paulus berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan membawa surat kuasa dari para tua-tua ahli-ahli Taurat Yerusalem untuk dia pergi ke Damsyik menganiaya orang-orang Kristen mula-mula di kota Damsyik, dalam pintu gerbang dia berjumpa dengan Yesus. Di pintu gerbang Damsyik dia berjumpa dengan Yesus, dan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Disitulah Paulus bertobat. Dia bertanya, "Siapa engkau?" "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Dan di situ Paulus bertobat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Paulus bertobat, dia dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan
menjadi penginjil, menjadi pemberita Injil, menyampaikan kesaksian tentang Yesus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan umat manusia. Bukan hal yang mudah, saudara-saudara, ketika Paulus menjadi pelayan Tuhan, menjadi penginjil. Ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Yang pertama, dia harus berhadapan dengan kaum sebangsanya sendiri, orang Yahudi. Dan yang kedua, dia berhadapan dengan penguasa dunia saat itu, yaitu Kekaisaran Romawi. Dalam surat Filipi yang kita baca tadi, Filipi pasal 1 ayat 18b sampai ayat 26, di situ menceritakan tentang kesaksian Paulus dalam penjara. Ketika itu Rasul Paulus sedang dipenjara di penjara kota Roma, dan dia menulis surat ini kepada jemaat di kota Filipi. Nah, saudara-saudara, menjadi pelayan Tuhan, menjadi penginjil bukanlah hal yang mudah. Rasul Paulus mengalami penganiayaan. Pernah dia dianiaya di kota Filipi, tempat jemaat yang dia bangun. Dan saat ini ketika dia dipenjara di kota Roma, dia menulis surat kepada jemaatnya di kota Filipi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dipenjara karena memberitakan Injil. Itu sebuah tantangan, itu sebuah pergumulan bagi pekabar Injil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun di dalam penjara, Paulus tetap memberikan semangat kepada jemaat di Filipi. Dia tetap menguatkan iman mereka di dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata di dalam ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus berkata bahwa kalau dia masih tinggal di dunia ini, dia harus bekerja untuk menghasilkan buah, menjadi pekabar Injil, supaya lebih banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan selamat. Tetapi Paulus juga berkata bahwa kalaupun dia mati, itu adalah sebuah keuntungan. Karena dia mati, dia akan hidup bersama Kristus di sorga. Jadi Paulus menyatakan bahwa hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua orang Kristen, kita semua orang percaya dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk mengabarkan Injil Kristus ke seluruh dunia. Firman Tuhan yang kita kenal dengan istilah gereja amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku, itu berlaku bagi saudara dan saya, bagi kita semua orang yang percaya. Sekalipun tugas pekabaran Injil banyak pergumulan, banyak tantangan yang saudara dan saya hadapi. Kita menghadapi banyak masalah di dalam pekerjaan pekabaran Injil. Namun itu panggilan semua orang. Bagi kita semua terpanggil untuk menjadi saksi Kristus, bersaksi tentang Yesus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk menyelamatkan semua orang di dunia. Siapa yang percaya kepadanya akan selamat. Nah, saudara-saudara, semua kita terpanggil, hanya memang di dalam gereja ada pelayan-pelayan khusus yang disebut pejabat gereja, pendeta, penatua, dan diaken. Namun tugas untuk pelayanan
untuk memberitakan Injil, bukan hanya tugas pelayan khusus, pendeta, penatua, diaken, tetapi menjadi tugas kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Sekalipun banyak pergumulan dan tantangan, tetapi kita harus melaksanakan panggilan ini. Kita harus melaksanakan tugas yang Tuhan Yesus sudah amanatkan kepada kita semua, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan selamat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena di pagi ini Tuhan sudah menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memanggil kami semua, mengingatkan kami semua untuk menjadi pelayan Tuhan, mengabarkan Injil bagi semua orang sehingga banyak orang yang selamat. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami sehingga apa yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari area Kakidian, Kota Air Madidi, Sulawesi Utara, saya mengucapkan selamat beraktivitas. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.